Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Jamaah senang sekali hari ini saya Bedu kembali hadir menemani Anda dalam program kesayangan kita semua. Di mana lagi kalau bukan di Jalan Dakwah yang disiarkan dari Masjid Al-Khairiyah Menara Syariah yang berlokasi di kawasan CBD Pantai Indah Kapuk 2. Dan seperti biasa jamaah dalam setiap episodenya Jalan Dakwah tentunya memiliki tema-tema yang menarik untuk kita simak dan insya Allah bermanfaat untuk kita semua yang nanti akan dikaji bersama guru kita dan alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah kita. Langsung saja kita sapa sudah ada Ustadz Abi Gifran. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Abi? Sehat alhamdulillah. Kok baju kita agak beda ya? Iya, Abi lebih muda, saya lebih tua sekarang. Iya. Warnanya. Tergantung. Warnanya. Tergantung muka juga. Tuan saya dong waktu itu. Iya, iya. Tapi Abi sudah siap untuk Insya Allah hari ya? ini jamaahnya cerah-cerah. Cerah-cerah. Cerah banget. Dan ini wajah-wajah calon penghuni surga semua. Masya Allah, amin. Bidadari surga nanti. Ini bidadari surga, amin. Bidadari surga amin. Ya. Nanti insya Allah kalau di surga wajahnya tidak seperti ini ya Bi ya? Tidak. Lebih muda lagi. Lebih muda lagi. Ada nenek-nenek di sini? Enggak ada. Enggak ada. Bukan nenek-nenek lah seperti kita. Terus? Senior. Senior. Boleh disapa Bang? Iya. Disapa boleh? Kita sapa ya. Iya dong. Yang hadir sudah ada dari Majelis Taklim Duha Kebon Jati Bogor. Majelis Taklim Nur Syahada Sirna Galih Bogor. Assalamualaikum. Dan alhamdulillah kita ketemu lagi di Jalan Dakwah BTV. Bu. Bu. Iya. Enak seger Bu ya. Ujian memang tidak bisa ditebak dari mana datangnya. Ya Bu ya. Seringkali Allah menguji hambanya lewat orang tersayang. Siapa di dunia ini yang ibu paling sayangin Bu? Anak suami kagak. Anak, suami, orang tua, siapa lagi? Saudara, ya betul. Itulah orang-orang yang kita sayangin Bu dalam hidup kita ya. Entah itu suami, anak, orang tua, mungkin memang sangat membingungkan untuk memilih siapa yang paling kita sayangin. Tapi ingat ya, Allah itu tidak akan pernah membebani setiap hambanya di luar batas kemampuannya dalam memberikan ujian kepada hamba-hambanya. Ya, boleh jadi Allah memberikan ujian lewat orang tersayang ini untuk mengetes kita. Seberapa kuatkah kita berserah diri kepada kehendaknya Allah. Berserah ya Bu ya. Bukan terserah, bukan menyerah tapi berserah. Nah, ujian ini memang Allah sengaja berikan kepada kita semua. Agar kita bisa lebih menjadi hamba Allah yang kuat dalam menghadapi setiap ujian yang diberikan. Nah, sesungguhnya Allah tidak suka nih melihat hamba yang terlalu mencinta dunia dan seisinya. Mungkin itu ya. Sepertinya itu yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala dalam memberikan kita ujian. Nah, untuk itu kajian kali ini akan Abi sampaikan dengan tema kita, ya Allah, kenapa orang tersayang menjadi ujian untukku? Kenapa orang tersayang menjadi ujian untukku? Nah, itu seperti apa ujiannya dan seperti apa isi tausiahnya? Silakan Abi untuk memulai. Bu. Alhamdulillah. Ujian pasti akan datang kepada kita semua. Betul apa betul? Enggak ada manusia yang enggak terlepas dari ujian. Setiap di antara kita pasti punya yang namanya kebahagiaan, juga pasti punya yang namanya ujian. Dan salah satu yang paling besar ujian adalah saat ketika ujian itu menyertai kita dan orang-orang yang kita cintai. Benar apa enggak? Tidak sedikit di antara kita hidupnya dalam rumah tangga sudah 10 tahun, 15 tahun, tapi banyak di antara mereka yang rumah tangganya tidak harmonis. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya?
Dari awal pernikahan sampai hari ini 15 tahun tidak terasa. Padahal itu waktu yang sangat lama. Tapi karena ada ikatan janji suci, kadang-kadang mengalahkan emosi di antara kita. Betul apa betul? Padahal sebelum nikah suaminya nggak pernah ngeselin. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Udah nikah, ya Allah, tiap hari nguji terus perasaan perempuan. Ada yang begitu? Ada? Bentar-bentar suaminya bohong lagi, bentar-bentar suaminya marah-marah, bentar-bentar suaminya banyak sekali hal-hal yang mengecewakan. Tetap biarpun demikian seorang istri dia menerima dengan sebab suaminya selalu minta maaf. Alhamdulillah. Maka itu pun tidak terlepas dari ujian yang kita sadari. Sudah ujian dari suami begitu luar biasa dan kita sabar, lalu kita pun terus menikmati perjalanannya. Lepas dari itu ada juga ujian datang dari mertua. Ada yang begitu? Ada? Mertuanya ngomel mulu. Ada di sini orangnya? Ada? Mana orangnya? Jadi menantu serba salah. Baik sama mertua salah, enggak baik sama mertua salah, jauh sama mertua salah, deket banget sama mertua salah. Memang itulah kehidupan. Kita nggak bisa pesen untuk kita hidup ini tenang. Tapi dari setiap ujian yang datang, dari setiap apapun yang Allah timpakan kepada kita, hakikatnya ini bisa menjadikan kita lebih kuat. Amin ya robbal. Sebagaimana dalam Al-Quran, walanabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wa thammarat wa basiris sabirin. Bahwa Allah memberikan ujian kepada kita berupa yang namanya ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, insya. Oleh karenanya ini adalah kehidupan. Senang enggak selamanya senang. Di balik kesenangan pasti ada ujian. Ujian enggak selamanya ujian. Pasti ada senangnya. Maka yang terpenting apa yang harus kita bangun adalah sinfani minal iman. Ada dua hal agar iman itu terus berdiri. Yang pertama apa? Minal iman sinfani asyukru. Hadirkan rasa syukur dalam hidup kita. Alhamdulillah. Bu. Alhamdulillah. Kalau ada rasa syukur di hati kita, betapapun hidup kita sulit, betapapun hidup kita kekurangan, betapapun sebenarnya apa yang kita punya cuma pas-pasan, tapi kalau ada rasa syukur di dalamnya, semua itu tidak akan pernah merasa kurang. Alhamdulillah. Biarpun kalau kita bandingkan sama tetangga, rasanya jauh nikmat kita berbeda. Benar apa enggak? Betul apa betul? Tapi karena ada rasa syukur, enggak akan pernah menyalahkan keadaan. Betul apa betul? Banyak di antara kita kenapa sama suami berantem terus, sama suami salah paham terus, sama suami nggak nerima terus, karena kadang nikmat yang kita punya selalu dibandingkan dengan nikmat tetangga. Ada yang begitu? Ada? Mana orangnya? Sinfani minal iman. Yang pertama rasa syukur, dan yang kedua bangunlah rasa sabar. Innallaha yuhibbus bahwa Allah itu amat sangat menyukai orang-orang yang sabar. Teruslah Bu belajar sabar. Dari dulu saya sabar mulu. Emang sabar mah enggak ada ujungnya. Bener apa enggak? Betul apa betul?
Maka orang yang selalu bersama Allah, mereka yang selalu ada kesabaran dari setiap ujian-ujian yang Allah hadirkan dalam hidupnya. Insya Allah. Allah bersama dan Allah menyertai orang-orang yang sabar ya Abi. Syukur mendapatkan nikmat, sabar menghadapi ujian, Benar. dan ridho menerima takdir dari Allah. Alhamdulillah. Tepuk tangan untuk Abi Ibu. Ya. Kelihatan muka-muka sabar semua. Sabar, sabar ya, sabar. Saatnya sudah tiba. Sudah waktunya jamaah untuk bertanya kepada Abi. Masya Allah. Beri kesempatan untuk jamaah yang mau bertanya. Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau tanya? Siapa yang mau saya? Mau saya? Ambil. Mau? Dia mau. Saya. Tadi saya angkat Buat jadi tangan. cerengan di rumah. Ada Ibu, sini, oke Ibu. Ya, silakan Bu. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Abi, nama saya Ibu Rohayati dari Ibu Majlis Ta'lim Duha Nurul Insani Taman Rohayati. Sari Bogor. Rohayati. Rohayati. Roh, Hayati. Jangan dipisah. roh halus. Rohayati. Rohayati. Siap Ibu Rohayati. Curhat ya Abi ya. Boleh Bu Roh. Namun ini bukan tentang saya. Begini, di awal pernikahan dia sudah emang tidak sudah ingin mempunyai keturunan momongan gitu ya. Terus emang dia sudah di segi ekonomi dia juga sudah mapan, terus dia juga sudah mentalnya sudah benar-benar siap menjadi seorang ayah. Namun takdir Allah berkata lain, sampai beberapa tahun pernikahan rumahnya masih terasa sepi, belum ada suara tangis bayi, belum ada kebangun malam gitu buat memberikan ASI kepada bayi gitu. Kalau malam suara tukang sukuteng masih kedengaran. Ada di sono. Ada. Qadarullah ya Bi ya, sampai usia pernikahannya hampir 10 tahun. Kurang lebih ya. Kurang lebih masih belum diberikan momongan, tapi 10 dia masih tahun tuh ya. 10 tahun masih terus berharap. Mudah-mudahan ada keajaiban Allah, dia masih terus berusaha dan terus Masih berikhtiar, bersabar dan masih berbaik sangka kepada Allah. Ya. Adik. Karena dia begitu mencintai istrinya, ya, baik. begitu istrinya tuh sudah menjadi belahan jiwanya gitu. Ya. Jadi sampai dia tidak mau bercerai gitu. Berpisah. Betul. Sampai lama-lama hati kecilnya tuh pernikahan segitu itu ya udah bersabar, lama-lama merasa goyah gitu ya, dalam hati kecilnya tuh merasa goyah gitu. Cintanya sudah mulai terpengaruhi oleh keinginan memiliki ibu hati. Karena dia pengen sekali mempunyai keturunan, tapi dia tidak mau mencarikan istrinya. Oke, baik. Dia begitu mencintai istrinya. Sampai udah 10 tahun lebih kan dia terlalu lama mungkin ya, jadi hatinya tuh mulai goyah. Kenapa Allah tuh memberi cobaan itu begitu berat kepada perkawinan adik gitu ya. Apakah ini tuh suatu cobaan buat keluarga adik ya, buat kesetiaan gitu, kesetiaan adik kepada istrinya gitu. Mohon pencerahannya. Nanti insya Allah kalau misalkan nasihat Abi saya sampaikan ke adik saya. Ya, begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu. Alhamdulillah. Luar biasa, mudah-mudahan Ibu Rohayati adiknya diberikan ketabahan. Amin. Enggak ada orang yang pesen diuji A, B, C, D. Bener apa enggak? Kadang kita udah maksimal banget secara ibadah, maksimal banget menjadi hamba yang taat, tapi ternyata Allah tidak pernah lepas untuk menguji kita. Satu hal, bahwa hakikat daripada ujian itu adalah tanda sayangnya Allah kepada kita. Jangan disalahartikan bahwa setiap apapun ujian yang datang itu adalah surat cinta yang Allah hadirkan kepada kita agar kita jadi orang terpilih, orang-orang yang dicintai oleh Allah. Amin ya robbal.
Sehingga ujian yang datang kepada adiknya Bu Rohaiti ini bukan cuma ke adiknya, juga datang ini ujian ke istri adiknya, juga datang ini ujian ke siapa? Ke mertuanya. Ujian buat adiknya beliau bagaimana terus mujahadah kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Jangan sampai keadaan ini adalah hak Allah. Ikhtiar punya manusia, usaha punya kita, upaya punya kita. Maka sebagai suami apa yang harus kita lakukan? Teruslah menjadi contoh baik buat istrinya. Ajak istri kita sholat berjamaah, ajak istri kita untuk gemar bersodakoh, ajak istri kita untuk baik sama orang tua, minta maaf sama orang tua, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kuatkan terus janji sucinya sebagaimana kesetiaan daripada Nabi Ibrahim menunggu putra-putra yang dilahirkan bukan dengan usia muda, dengan puluhan tahun yang lebih panjang, usia masa ujiannya begitu luar biasa, tapi keteguhan Nabi Ibrahim membuat Siti Sarah, membuat Siti Hajar menjadi orang yang dicintai oleh Allah. Alhamdulillah. Ini yang pertama, suami harus jadi contoh yang baik. Yang kedua, seorang istri harus jadi apa? Harus terus punya pikiran yang positif, terus berupaya, terus berikhtiar, terus bangun dengan apapun caranya. Jangan sampai apa yang menjadi circle baik yang sudah diciptakan oleh seorang suami itu tidak sama dengan apa yang dihadirkan oleh seorang istri. Jadi satu kesatuan harus saling bangun. Betul-betul. Harus saling usaha, harus saling upaya, dan harus saling dukung. Karena mudah-mudahan boleh jadi di titik saat kita sudah memohon kepada Allah, udah ke dokter, udah ikhtiar, udah doa, udah semuanya kita lakuin. Satu yang harus kita lakuin, ikhlas kepada Allah. Suaminya ikhlas, nggak nyalahin istri, istrinya ikhlas, nggak nyalahin suami. Apapun hasilnya, semua atas kehendak Allah. Amin ya robbal. Dan yang ketiga, ini ujian dari siapa? Dari Allah kepada mertua. Jangan sampai ada bahasa begini. Kadang-kadang mohon maaf, mertua bilang, "Neng, lu kagak punya keturunan, mandul amat sih." Nah, ada yang begitu, ada? Ini ujian, hati-hati. Support anak kita, support menantu kita. Jangan sakiti hati mereka. Sudah mereka dalam keadaan ujian yang membuat mereka sulit untuk percaya diri. Ditambah ini omongan-omongan orang tua yang tidak enak. Betul apa betul? Maka ini pun ujian kepada kita. Doakan, boleh jadi doa orang tua nembus langit, Allah kabulkan anaknya punya keturunan. Amin ya robbal alamin. Tepuk tangan buat Ibu Rohaiti. Jangan kemana-mana aja mas, setelah ini kami akan kembali lagi untuk Anda. Untuk itu tetaplah bersama kami di Jalan Dakwah BTV.